Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 presentasikan tugas akhir dari mata kuliah basis dasar lanjut. Ini perkenalkan, nama saya Wawan Saputra dari NPM 06.2020.1.07364 dan teman saya Andika Dirangan Putra dengan NPM 07261. Saya Indra Kusuma dengan NPM 07258. Pertama-tama dalam program ini kita untuk mengecek data itu lewat admin dulu, menambahkan data. Ini untuk menambah data di sini langsung di dashboard, langsung saya mengetik di tambah data untuk nomor. Ini tanggal masuk dalam perusahaan, kelamin, status, karyawan kontrak. Ya, datanya berhasil ditambahkan. Dan juga langsung bisa dicek di database MongoDB-nya. Datanya juga masuk ke database. Cek. Scroll. Nah, ini data yang baru saja ditambahkan yaitu namanya Indra. Balik lagi ke program. Di bagian ini juga bisa ada menu edit hapus dan detail. Coba edit dulu. Di sini saya mau mengedit namanya, saya ganti tambahi Kusuma. Ya. Bisa langsung simpan perubahan. Nah, ini otomatis data tadi berubah namanya. Kemudian untuk di sini ada sebelum kita masuk ke tombol hapus dan detail, kita bisa lihat dari summary dari divisi pemasaran dan produksi. Di sini bisa terlihat dari divisinya, yaitu seperti Andika dan Indra Kusuma masuk ke divisi pemasaran. Di kolom bawah ini ada terlihat untuk divisi pemasaran ada 2, dan di kolom bawahnya untuk divisi produksi ada 1, yaitu Wawan. Kemudian kita bisa coba cek tombol hapus. Ini di sini data berhasil dihapus dan summary dari divisi sudah berkurang juga. Terus selanjutnya di sini ada kita untuk mencari data. Jika data yang telah banyak ditambahkan bisa langsung di search berdasarkan nama ataupun jabatan maupun produksi. Misalnya kita mencari berdasarkan nama, maka di sini akan muncul data yang telah kita cari, ataupun bisa berdasarkan nick. Nomor nick 3 9. Maka data dari karyawan tersebut akan muncul pada kolom search pencarian datanya. Kemudian di sini kita untuk data, ketika karyawan ingin melihat datanya bisa keluar dan masuk sebagai karyawan dalam sistem. Login dengan username dan password sesuai dengan karyawan. Terus di sini karyawan bisa melihat data dirinya. Misalnya dia mencari namanya di sini Andika, maka datanya akan muncul. Dia di sini bisa mengecek data dirinya. Terusnya kita bisa masuk lagi sebagai admin. Dan di sini kami akan menjelaskan. Kita coba cek tombol detailnya. Detail. Ini hanya berisi tentang detail
dari biodata karyawan yang diinputkan tadi tanpa kita bisa mengedit. Kita melihat programnya. Di sini untuk pertama dari login. Sini login. Ini untuk username sama password. Kemudian mengkoneksikan ke MongoDB dengan ini vendor memang bawaan dari MongoDB untuk koneksi ke PHP. Terus ini untuk ke MongoDB-nya dengan nama database data karyawan. Kemudian di indeks ini untuk melihat untuk ketika itu dikontrol ke controller. Maka karena kita mengambil data dari penambahan atau apa, maka di sini kita tambahkan terus yang akan dipanggil di controller. Ini untuk text aksi, misalnya di sini kita buat sebuah function untuk tambah data, terus stop data, edit data, hapus data, detail data. Di sini untuk tabel ini menggunakan untuk daftar karyawan ada mencantumkan nomor, nick, dan nama, tanggal masuk, jabatan, dan divisi. Kemudian ada untuk teks aksinya di sini ada ref menuju ke teks editnya, kemudian ada yang untuk tombol hapus dan tombol detail. Lalu untuk bagian controller ini fungsinya menjadi perantara antara model dan view. Jadi controller ini sebagai pemroses sebelumnya di body model, dan controller ini prosesnya mengirim ke view untuk menjadi tampilan ke user ataupun admin. Bisa dilihat. Nah, di bagian ini ada kontrol buat untuk adminnya. Jadi di sini admin post dari data nomor, nick, nama, tanggal masuk, jabatan, jenis kelamin untuk mendapatkan data yang sudah diinputkan. Lalu masuk ke metode get untuk mengubah data dan mengirim kembali ke database. Lalu masuk ke aksi ini, ke detail data. Ini untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Terus ini pertama-tama itu ini di admin sini ini untuk menembak query ke Mongo. Terus di sini untuk get BID ini tuh mengambil data yang diinputkan dari admin terus dipanggil menggunakan get BID untuk dilihat oleh karyawan berdasarkan detail data. Di sini ini untuk user, sama di sini untuk user juga untuk out model. Kemudian di sini seperti yang dijelaskan Mas Indra tadi.
Kemudian di out control di sini digunakan untuk mengontrol dari loginnya untuk masuk login. Ada untuk admin dan ada user password di sini. Kemudian di sini ada logout juga untuk logout keluar dari loginnya. Di sini di karyawan ini untuk pada function index ini untuk melihat dashboard untuk layanan untuk karyawan. Mana di sini seperti yang saya katakan, karyawan itu data yang diinputkan dari admin akan dipanggil berdasarkan get BID. Di sini ada function detail data. Mungkin seperti itu pemaparan tentang codingan atau source code dari sistem ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.